Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar di kelas 3 di buku tema 4. Namun kita sudah sampai di subtema keempat, yaitu di buku kalian pada halaman 140. Ini 140. Nah, materinya adalah kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, kemarin kita sudah belajar kewajiban dan hakku. Nah, di rumah, kemudian kewajiban dan hakku di sekolah, kemudian kewajiban dan hakku sebagai tetangga. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, baiklah, kita langsung aja. Nah, ini perhatikan. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Nah, apa saja kewajibanku? Yang pertama, ini contoh kewajibanku adalah, atau kewajiban kita sebagai warga negara adalah, aku harus menjadi warga negara yang baik. Nah, itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, aku harus belajar sungguh-sungguh. Karena kalian seorang pelajar, nah maka kalian harus belajar sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Nah, itu kewajibannya. Kemudian aku sudah banyak mendapatkan hak. Jadi hak sebagai warga negara. Nah, contohnya aku tinggal di lingkungan yang aman. Itu yang pertama, contoh hakku sebagai warga negara. Kemudian aku bersekolah dengan gembira. Itu yang kedua. Kemudian di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Nah, itu dia. Kemudian apalagi contoh lainnya, di rumah atau tempat tinggalku aku mempunyai taman bermain. Jadi taman bermain itu salah satu hak sebagai warga negara. Nah, baiklah, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada bacaan. Tolong kalian simak betul-betul bacaan ini. Nanti biasanya ada beberapa latihan yang harus kalian isi. Latihan itu berdasarkan teks bacaan ini. Nah, baiklah, kakak mulai aja. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jadi fungsi pohon itu adalah menghasilkan oksigen. Selain menghasilkan oksigen adalah membuat suasana atau udara terasa sejuk dan segar. Itu fungsi pohon. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Nah, kalau tumbuhan tidak ada, otomatis lingkungan itu tidak akan terasa sejuk, tidak akan terasa segar. Nah, terasa sangat panas. Oke, kita lanjut lagi. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk.
Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, itulah bacaan teks tadi. Kemudian kita langsung saja kita lanjut lagi. Nah, di sini ada latihan. Coba perhatikan apa perintahnya. Garis bawahilah masalah yang ada pada teks dengan rapi. Nah, garis bawahi juga kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Kita lihat teks tadi. Kira-kira apa yang merupakan masalah? Oke, kita lihat masalahnya. Nah, masalah dari teks. Nah, ini masalahnya. Jadi masalahnya adalah jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tuh masalah. Kemudian kita lihat lagi apa perintah selanjutnya. Jadi kalian garisin di bawahnya dengan rapi ini. Nah, ini kalian garis. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Kemudian kita lihat lagi apa perintah selanjutnya lagi. Oke, kita lihat. Kemudian garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Jadi masalah tadi yang kalian garisin, cari kalimat penyelesaiannya. Oke, kita lihat. Jadi kalimat itu kali penyelesaiannya adalah, nah ini dia. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Nah, mereka mengajak orang tua bekerja sama dan ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, itu dia. Ini adalah kalimat tadi kan masalah, ini penyelesaian masalahnya. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, di sini. Nah, perhatikan lagi, ini ada latihan, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Apakah kita berhak mendapatkan lingkungan sejuk? Nah, berarti kita berhak mendapatkannya. Jadi jawabnya berhak. Kita berhak mendapatkannya. Nah, apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, kira-kira tempat tinggal kalian tuh pasti masalahnya berbeda-beda. Contoh misalnya di tempat tinggal Dayu itu masalahnya mungkin sampah berserakan. Nah, itu bisa jadi. Atau di tempat Siti, tidak ada pohon-pohon yang besar yang rindang, pohonnya sudah gersang. Nah, jadi beda-beda. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, contoh tadi Dayu sampah berserak. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Menyelesaikannya di setiap rumah warga itu harus ditaruh tong sampah. Kemudian bila perlu di perumahan tempat Dayu itu dikasihkan sanksi, sampai membuang sampah sembarangan akan didenda. Nah, itu dia. Jadi silakan. Nah, jadi kalian tulis tadi yang kakak kasih tadi di sini di kolom ini. Ini kakak kasih contoh saja, misalnya tadi sudah kakak kasih contoh Dayu. Nah, di sini kakak kasih Siti. Misalnya gersang, lingkungan gersang. Nah, gersang karena banyak penebangan pohon-pohon atau kayu-kayu itu. Nah, cara menyelesaikannya berarti menanam
menanam pohon bersama-sama. Nah, bersama-sama atau dengan kata lain gotong royong. Nah, itu juga cara penyelesaiannya. Atau dengan cara silakan misalnya dengan cara iuran setiap warga itu untuk membeli bibitnya. Jadi silakan laksanakanlah. Nah, atau di setiap warganya harus menanam pot-pot bunga di depan rumahnya, itu boleh juga cara menyelesaikan agar lingkungan tidak gersang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Nah, di sini adalah Dayu sedang membuat topi dengan menggunakan kertas koran bekas. Nah, jadi ini ada urutannya cara membuat topi dengan urutan dengan koran bekas, koran bekas. Nah, oke. Kakak langsung aja kita baca aja seperti apa cara membuat topi dengan menggunakan koran bekas. Langkah pertama. Jadi langkah pertama, ambil selembar kertas koran. Nah, ini dia. Yang pertamanya, ambil kertas koran. Yang kedua, lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Nah, ini dia. Bagian sisi yang terbuka berada di bawah. Kemudian yang ketiga, lipat ujung kanan dan kiri tengah lalu tekan membentuk segitiga ini. Nomor 3. Nah, oke, kakak hapus. Kita lanjut lagi. Kemudian nomor 4-nya. Nomor 4, lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas lalu tekan. Ini nomor 4. Kalian lihat aja. Nah, selanjutnya yang kelima. Yang kelima kita lihat. Bukalah kertas. Ini dia, bukalah kertas belahan lalu rapikan. Nah, ini dia nomor 5. Ini nomor 5. Kemudian selanjutnya nomor 6. Topi sudah siap dipakai. Nah, jadi topi yang sudah siap dipakai ini dia. Ini topi yang sudah siap dipakai. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut lagi materinya. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanam pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu itu ada 10 kelurahan. Ingat, 10 kelurahan. Oke, kita lanjut lagi. Cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Jadi ada kesimpulan ada kelurahan 10. Oke, ini 10. Nah, banyak bibitnya berapa? Jatah untuk satu kelurahan berapa? Itu yang harus kita kerjakan. Nah, kemudian langkah penyelesaiannya ini dia. Langkah penyelesaiannya, tentukan banyak bibit dulu. Banyak bibit diwakili oleh bilangan harus habis dibagi 10. Jadi kuncinya tentukan banyak bibit. Kemudian banyak bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Nah, tentukan jatah pohon setiap kelurahan.
banyaknya bibit dibagi dengan banyak kelurahan. Oke, biar kalian tidak bingung, kita langsung saja. Kalau di sini masih bingung, oke, perhatikan maksudnya seperti ini. Nah, dari soal cerita tadi, nah kita dapatlah seperti inilah yang merupakan soal cerita dalam kalimat matematika. Nah, tadi banyak kelurahan 10, banyak bibit kita cari, dibagi di jatah pohon, ini dia yang harus kita cari. Nah, jadi jawabnya, oke, kita jawab seperti ini dia. Nah, ini dia kolom. Jadi jatah pohon itu ya bisa sama juga yang pernah kita pelajari yang video kita kemarin-kemarin, ya, adalah kemungkinan. Namun kemungkinan yang kita lakukan adalah kemungkinan dengan cara membagi. Nah, jadinya umpamanya kita buat saja umpamanya, silakan mau kalian isi dulu banyak bibitnya, kalian buat umpamanya dulu, atau jatah pohon silakan. Ini kakak kasih dulu misalnya jatah pohon umpama 80. Nah, jadi cara kita mencari banyak bibit jatah pohon ini sama banyak kelurahan kita kali. Nah, kita kalikan aja. Cara bersusun pendek, kita kalikan 80 dikali 10. Karena nolnya sudah ada 2, kita tulis saja 0, 1, 2. 1 dikali 8 aja. 1 kali 8 sama dengan 8. Jadi 800. Nah, di sini 800. Nah, itu contohnya. Jadi misalnya jatah pohon dulu yang kalian tentukan. Boleh juga misalnya umpamanya seperti ini. Nah, kalian lakukan tadi jatah pohon dulu yang kalian isi. Nah, namun kebalikannya, misalnya kalian lakukan dulu banyak bibit, umpama banyak bibit 800. Nah, kira-kira jatah pohonnya apa? Nah, kalau seperti ini caranya adalah kita bagikan. Nah, jadi 800 dibagi 10. Karena ada 0 coret, kita coret nolnya, kita coret, tinggal 80. Nah, 80 ini nolnya ada, kita tulis saja langsung 0 di sini. Nah, 8-nya aja yang kita bagi. 8 bagi 1 sama dengan 8. Nah, di sini jadinya 8 kali 1 sama dengan 8. 8 kurang 8, 0. Jadi jawabnya adalah 80. Nah, jadi jawabnya adalah, tadi sini kan 800. Jawabnya adalah 80. Oke, kita lanjut lagi. Jadi silakan, mana menurut kalian yang paling gampang? Apakah dengan cara misalnya umpamanya kalian tentukan dulu banyak bibitnya, atau kalian tentukan dulu jatah pohonnya? Silakan. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Nah, kita masuk ke, nah ini dia kemungkinan lain dari cerita tersebut. Nah, misalnya kita umpamakan ini banyak kelurahannya tetap 10, tapi angkanya tidak lain. Nah, angkanya tidak yang tadi lagi, tapi angkanya sudah yang lain. Nah, contohnya misalnya kakak menentukan dulu jatah pohonnya 8. Nah, jatah ini kakak hapus dulu, jatah pohon 8. Macam mana kita mau mencari banyak bibit? Nah, kalau jatah pohon berarti dengan cara dikali. 8 dikali 10. Karena dia nolnya 0, kita simpan aja. 1 dikali 8 sama dengan 8. Jadi di sini 80. Nah, jadi jawabnya di sini adalah 80. Nah, itu boleh. Nah, misalnya umpamanya kalian menentukannya di sini kemungkinan banyak bibitnya dulu, umpama banyak bibit 80. Nah, caranya berarti
Kalau 80 ini dibagi dengan 10. Nah, jadi kita bagilah 80 dibagi 10. Karena nolnya sama, ini dicoret aja. Lalu kita bagi 8 bagi 1 sama dengan 8. 8 kali 1 8. Dan 8 kurang 8 0. Jadi jawabnya adalah 8. Di sini 8. Silakan. Yang mana menurut kalian gampangnya. Jadi banyak. Kemudian kemungkinan lainnya itu banyak, bukan hanya sekedar yang ini aja. Misalnya kakak kasih contoh. Di sininya misalnya kakak kasih 10. Nah, kemungkinannya berapa di sini? Ya tinggal dikalikan aja. 10 dikali 10. Pakai susun pendek. Karena nolnya ini ada 2, tuliskan aja nolnya langsung. Dan 1 dikali 1 sama dengan 1, 100. Nah, berarti di sini 100. Itu dia. Banyak lagi contoh lain. Silakan kalian cari. Misalnya di sini, umpamanya 120. Nah, ini dia dibagi 12 sama dengan 10. Itu contoh lain. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, cobalah buat cerita seperti cerita Dayu dan bibit pohon angsana. Tentukan banyak kelurahan, tentukan banyak bibit pohon yang ada di kecamatan. Nah, tentukan jatah setiap kelurahan. Jadi kalian buat lagi cerita. Nah, contohnya seperti ini. Kakak kasih contoh misalnya, hari ini pemerintahan Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Bintan akan membagikan misalnya 900 bibit pohon mahoni. Pemerintahan Kecamatan Bintan Timur akan membagikan ke seluruh desa. Di Kecamatan Bintan Timur, tempat tinggalku, ada 6 desa. Nah, ini bibitnya 900. Ada 6 desa. 6 desa, yaitu sebutkanlah desanya. Desa apa saja, misalnya desa Meranti, desa umpama ini kakak kasih contoh desa Sugi dan segala macam, sebutkan sampai 6. Nah, itu contoh soalnya. Kemudian soalnya masih sama. Nah, buat seperti ini. Banyak desa 6, banyak bibit adalah 900. Nah, tentukan jatah untuk satu kelurahan. Nah, jadi yang ditanya itu adalah jatah untuk satu kelurahan itu berapa. Nah, jadi bibitnya 9 bibitnya adalah 900, desanya 6. Yang ditanya, yang kita tidak tahu berapa kelurahannya. Nah, jadi dari cerita itu akan muncul jawaban seperti ini. Nah, ini kakak kerjakan di sini saja, kayaknya ini kotaknya. Nah, jadi kita kerjakan aja kemungkinannya, berarti jawabnya. Nah, jadi 6 desa itu adalah jawabannya 6. Kita tulis ini banyak bibit 900. Nah, dibagi jatah pohon. Nah, jadi kita cari. Ini sebenarnya sudah bisa kita cari. Contoh, ini kakak tadi sudah terangkan, berarti ini kalau kita ingin mencari jatah pohon ini, berarti ini dibagi 900 dibagi 6. Nah, jadi 900 dibagi 6 itu kalau kita cari ini akan dapat 150. Nah, itu dia. Contoh lain lagi, misalnya kakak kasih ini banyak bibit, umpama banyak bibit 60.
Nah, sedangkan jatah per kecamatan, nah jatah kita cari tidak tahu. Nah, desanya 6. Berarti ini caranya ya aja. Jadi 60 kita bagi dengan 6 pakai kurung. Ini 60 dibagi 6. Nolnya kita simpan saja, yang perlu kita bagi 6 ini. 6 bagi 6 sama dengan 1 kali 6 6, kita kurangkan 6 kurang 0, jadi 10. Nah, di sini jawabnya 10. Oke, contoh lain lagi kemungkinannya, misalnya umpama tadi kan ini 6, ini titik-titik jatahnya dibagi, ini bibitnya, misalnya kita kasih bibit 120. Nah, cara mencarinya dibagi, jadi 120 kita bagi 6. Nolnya kita simpan aja langsung, nolnya kita simpan. Nah, kita bagi aja 12. 12 dibagi 6 ini adalah 2. 2 kali 6 12. 12 kurang 12 0. Jadinya 20 bibit per masing-masing kecamatan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe.